Uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa haddada fil ajali a'maral insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mannan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala mamarrid duhur wal a'wam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umurnya semuanya, diberi keberkahan dalam keadaan sehat dan senantiasa untuk beramal saleh. Sebaik-baik orang adalah, kata Rasulullah SAW, khairun nasi man thala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya soleh. Amalnya soleh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat dan juga tidak dimajukan. Ada ajal. Kemudian manusia ketika di zaman arwah itu sudah ditentukan ajalnya, rizkinya, termasuk bahagia dan tidaknya itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ajalnya sudah ada. Tapi ini judulnya kok memperpanjang umur. Ajalnya sudah jelas. Maka apa yang dimaksud dengan panjang umur itu? Sebab hadisnya juga menyebutkan begini. Udah sangat terkenal hadisnya, hadis sahih. Man ahabba ayyub satalahu fi asari fi rizqi wa yumsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dijembarkan rizkinya, ingin jembar, lapang rizkinya. Kalau yang ingin, kalau yang enggak ingin jangan. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqi, barang siapa yang ingin dijembarkan, dilapangkan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya. Artinya barang siapa, ini hadis sahih, yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahim. Kalau sering silaturahim ke masjid, jalan dari rumah ke masjid, ketemu dengan kawan-kawan, silaturahim ke saudara-saudara, jalan, apalagi jalan kaki, itu insya Allah akan panjang umurnya, kata Rasulullah SAW. Tetapi ketika ajalnya sudah ditetapkan, kita juga sering meminta, Allahumma tawil a'maruna wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkan umur kami dan sehatkan jasad kami, badan kami.
Artinya minta panjang umur, minta sehat. Kalau nggak ada panjang umur, berarti nggak boleh diminta dong. Kalau nggak boleh panjang umur, berarti hadis yang mengatakan barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahim. Berarti hadisnya itu tidak sesuai dengan kondisi. Maka para ulama kemudian memaknai apa panjang umur itu. Yang pertama, panjang umur artinya tambahnya keberkahan. Umurnya pendek, tetapi keberkahannya luar biasa. Imam Syafi'i umurnya nggak lebih dari 54 tahun. Jadi kita banyak yang hidup di dunia ini melebihi dari umur Imam Syafi'i. Secara umur pendek, tetapi manfaatnya dari tahun 205 Hijriah, 205, sekarang 1447. 12 abad yang lalu. Beliau mengarang kitab. Yang kitab itu ulama tidak bisa lepas dari kitab itu. Artinya wajib dipelajari oleh setiap ulama di dunia ini. Namanya disebut-sebut terus. Kata Imam Syafi'i begini. Qala Imam Asy-Syafi'i, qala Imam Asy-Syafi'i. Setiap hari berapa ribu kali disebut nama itu. Setiap hari. Itu artinya umurnya sedikit, tapi keberkahannya luar biasa. Imam Al-Ghazali, beliau meninggal tahun 1111 Masehi. Artinya kalau sampai sekarang ya sudah hampir 1000 tahun, udah 1000 tahun. Tetapi beliau umurnya juga tidak panjang. Hanya sampai sekarang kitab-kitabnya dibaca orang. Nah ini keberkahannya, keberkahan umur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya ada yang punya proyek-proyek akhirat. Masjidnya di sana, di sini, apa yang dibangun oleh bapak ibu sekalian, bapak ibu meninggal, ketika meninggal, itu terus amalnya panjang, itu artinya keberkahan umur. Jadi tambahnya keberkahan itu juga panjang umur. Kalau orang tua kita udah meninggal, kemudian kita sebagai anaknya yang ingin birrul walidain, jangan sampai kita tidak birrul walidain, hati-hati dengan kedua orang tua, nanti kita sengsara. Ketika birrul walidain kita sholat, kita puasa, kita menunaikan zakat, kita beribadah banyak, zikir banyak, mendoakan, itu umur beliau tambah panjang. Karena bapak ibu beramal soleh dan sering mendoakannya. Itu keberkahan umur bapak ibu sekalian. Kalau kita ingin digitukan, ya kita juga kan ingin panjang umurnya, kita meninggal tetapi amalnya tersebar di mana-mana, wakafnya tersebar di mana-mana, jariahnya tersebar di mana-mana, sehingga ketika meninggal amalnya terus berjalan. Itu keberkahan umur. Itu satu. Makna umur panjang, betul-betul umurnya ditambah. Ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya segala-galanya kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Pernah mendengar cerita dalam hadis, ada seseorang itu umurnya tinggal sekian bulan lagi.
ternyata katakan sebulan, katanya mau meninggal sekian bulan lagi, ternyata masih hidup, malahan panjang. Iya, ketika mau dicabut nyawanya, dianya bersedekah. Jadi karena sedekahnya itu jadi umur panjang. Itu kan ada riwayat-riwayat seperti itu. Bisa umur hakikinya ditambah, umur hakiki kita bisa ditambah. Ya, nanti kita bagaimana caranya. Terus umur panjang juga punya makna lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim diantara doanya nanti di dalam surat Asy-Syu'ara, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin waj'alni min warathil jannah waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku, isinya diantaranya itu, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi tutur yang baik bagi orang-orang setelahku. Tutur yang baik. Kalau disebut Nabi Ibrahim dikenal. Kalau kita umroh, kita haji, napaktilah perjalanan Nabi Ibrahim. Ketika umat ini karena mengikuti sunnah Nabi, kemudian sunnah dikhitan, itu seluruhnya itu lisan sidqin fil akhirin, sebutan yang baik setelah mati. Itu juga panjang umurnya. Makna panjang umur. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengingat ungkapan Hasan Al-Bisri ini adalah seorang tabi'in besar. Pernah saya sampaikan, orang yang ketemu Nabi, orang Muslim ketemu Nabi itu sahabat namanya. Kalau ketemunya Nabi lama, namanya sahabat besar. Ada yang cuma ketemu Nabi, dia Muslim, ketemu Rasulullah SAW, sebentar, itu sahabat kecil, biasa. Nah, tabi'in itu seorang Muslim yang ketemu dengan sahabat lama. Kalau lama, namanya tabi'in besar. Kalau cuma ketemu saja, namanya tabi'in biasa. Nah, Hasan Al-Bisri ini berkata, wahai anak cucu Adam, siangmu sempit siang, pergunakanlah dengan baik. Bila kamu berniat baik, berarti kamu pergi bersama pujian, akhirnya mendapat pahala niat baik. Tapi bila kamu berbuat jahat, berarti kamu pergi bersama celaan dan hinaan. Artinya ada keberkahan umur dengan amal soleh kita. Kalau kita amalnya soleh, dikenal, oh si fulan begini. Coba saja Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mengenang para dai-dai terdahulu, para wali songo, ya, termasuk orang-orang yang istilahnya di abad 20, ya, kayak kita pernah mengenal siapa Hamka. Nah, diabadikan terus namanya ketika banyak amal soleh. Apakah kita tidak seperti itu? Karena manusia ini, Bapak Ibu sekalian, kata seorang penyair itu kadang-kadang memiliki filsafat yang tajam. Dia mengatakan, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya hanyalah setiap orang itu akan ada pembicaraan setelahnya, ada sejarah, ada sejarahnya. Fakun hadithan hasanan liman wa'a, maka jadilah engkau merupakan pembicaraan yang baik bagi orang-orang yang sadar.
Jadi meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, amal-amal yang soleh yang diteladani oleh orang-orang setelah kita. Sekarang bagaimana caranya untuk bisa panjang umur? Bapak-bapak, ibu-ibu ingin panjang umurnya enggak? Iya. Sebab meminta mati itu enggak boleh. Ya. Meminta mati itu enggak boleh. La yatamannayanna ahadukum al-maut. Tidak boleh kamu sekalian berangan-angan untuk mati. Padahal pasti mati, tetapi berangan-angan untuk mati. Kecuali yang dibolehkan satu. Niatnya begini, ya Allah, seandainya kematianku sekarang ini lebih baik, maka daripada nanti kematian setelah ini, maka matikanlah sekarang ya Allah. Itu yang dibolehkan. Kalau amalku sekarang ini jauh lebih baik daripada nanti, kalau diwafatkan nanti, maka wafatkanlah. Ini itu yang cuma bolehnya begitu. Seandainya masa depanku ini amalan-amalanku tambah nggak baik, lebih baik ya Allah saat sekarang yang lebih baik menurut Engkau ya Allah boleh diwafatkan. Maka cara memperpanjang umur, saya mencoba ini, nanti bisa didiskusikan. Pertama, cara menurut agama. Yang kedua, cara menurut psikologi. Yang ketiga, cara menurut ilmu kesehatan. Dicoba. Kalau menurut agama, ini saya dulukan, nanti kalau waktunya habis, ya, yang masalah psikologi, yang masalah ilmu kesehatan, ada kiat-kiatnya itu. Tapi masalah agama ini yang penting. Kalau panjang umur itu adalah keberkahan, panjang umur itu panjang yang hakiki. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menyaksikan, kalau menurut hadis yang saya baca di awal, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqih, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa ayyusalahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah silaturrahim. Dengan akhlak yang mulia itu bisa memperpanjang umur. Akhlak kita mulia di mana saja, kapan saja. Dengan orang muda, tidak memiliki dendam, senantiasa senyum, ketemu senyum, hubungan dengan siapa saja baik, sehingga dikenal baiknya, itu akan memperpanjang umur. Fal yasil rahim, dicontohkan silaturahim situ, karena silaturahim itu inti, karena memutuskan silaturahim itu neraka. Hati-hati, memutuskan silaturahim artinya neraka. Nah, memperpanjang dengan akhlak mulia, dengan semua yang kita lakukan dengan baik. Dan akhlak mulia itu sebenarnya adalah semua yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana diceritakan oleh Siti Aisyah tentang Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah, yang memiliki akhlak yang agung. Kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, bahwa Rasulullah SAW itu akhlaknya Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran itu akhlak Rasulullah SAW. Nah, ingin berakhlak mulia, ingin panjang umur, berakhlak mulia. Itu dari sisi agama. Di mana saja, kapan saja kita selalu berakhlak mulia. Kemudian ini langsung itu, kalau berakhlak mulia ini nampaknya langsung.
bisa memperpanjang umur sesuai dengan hadis tadi. Tapi ada secara tidak langsung dari sisi agama ini memperpanjang umur tidak langsung, yaitu yang pertama, mengamalkan amalan-amalan yang berlipat ganda pahalanya. Jadi selain amalan-amalan biasa, yang lipat ganda pahalanya itu selalu dicari, diutamakan. Mengapa kadang-kadang Bapak Ibu ingin umroh, ingin di Mekah. Di Mekah kita beramal soleh, sholatnya, kalau puasa, kalau sedekah 100.000 kali lipat. Nah kalau di Mekah 6 hari terus menerus untuk ibadah, terus untuk zikir, terus untuk banyak amalan kan berlipat ganda. Tapi itu kan jauh. Yang bisa umroh kan orang yang punya duit. Kalau nggak bisa itu, ya bagaimana cara yang lipat ganda yang di sini? Banyak sekali Bapak Ibu yang saya muliakan. Di antara yang berlipat ganda pahalanya ini yang gampang. Nah, kalau sholat di tanah haram itu 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi sholatnya 1.000 kali lipat dari masjid yang lain. Di Al-Quds yang kita menjadi sulit karena dijajah oleh Israel itu 500 kali dalam satu riwayat. Sholat jamaah di masjid 27 kali lipat. Kalau sholat sendiri belum tentu diterima. Kalau bacaan Fatihahnya blekak-blekuk, panjang pendeknya nggak jelas, bagaimana diterima? Mendingan datang ke masjid ngikutin jamaah. Bacaan Fatihahnya bisa dijamin oleh imam. Kalau kita baca Fatihahnya kurang benar, berlipat ganda. Tapi kalau sholat sunnah di rumah, tahajudnya, sholat duhanya. Kalau sholat qobliyah agak susah. Bapak Ibu saya kan kalau rumahnya agak jauh dari masjid. Sholat duhanya di rumah. Mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan terus-menerus. Bayangkan Pak, kalau kita belajar bahasa Arab, hafal Quran, setiap ada yang membaca Al-Quran kita faham. Pahala memahami Al-Qurannya. Kalau tadi kita sama-sama sholat, tetapi tingkatan pahalanya itu masing-masing. Dari kekhusyuannya, dari pemahaman apa yang dibacanya, masing-masing. Nah, ini tentunya mempelajari ilmu yang manfaat, dicatat terus diamalkan. Itu luar biasa pahalanya. Orang yang membaca Al-Quran, ini kita bisa beda-beda pahalanya. Sama-sama baca Qurannya di masjid. Yang satu baca Qurannya benar panjang pendeknya berbeda. Dengan yang tidak ini. Yang lancar berbeda. Yang nggak lancar itu berbeda. Yang faham maknanya berbeda. Sudah faham maknanya, melakukan lagi. Maksudnya melakukan apa yang kalau diperintahkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kata Al-Qur'an, di antara tengah malam itu hendaklah kamu bertahajud. Kemudian kita faham, kita mengamalkan, berbeda dengan yang cuma baca Quran saja. Tuh. Jadi ilmu yang bermanfaat. Seperti umroh di bulan Ramadan sama dengan haji. Mengumandangkan azan, makanya kalau bisa muadzinnya jangan ganti-ganti. Muadzin itu yang bagus itu dia terus siapa saja yang tapi rutin. Sebab ada suatu ungkapan, barang siapa yang jadi muadzin 12 tahun itu surga.
Enggak, 12 tahun. Jadi kalau dicatat sebagai muadzin kira-kira 12 tahun, nggak diganti-ganti gitu. Dan orang yang menjawab azan itu sama dengan menjawab azan. Ada yang azan menjawab, itu iman itu. Ada orang azan tenang aja. Ya. Ibu-ibu juga beda-beda. Ada yang azan diam sambil merenungi. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Merenungi semuanya kecil, hanya Allah yang Maha Besar. Bukan sekedar mendengar, tafakurnya juga ada. Berbeda dengan cuma Allah Akbar. Ikut jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab lagi asyhadu an la ilaha. Tetapi tidak dimasukkan ketika asyhadu an la ilaha illallah diinternalisasi di dalam diri. Masya Allah, berbeda. Sehingga ibadah itu Bapak Ibu menyampaikan ibadatul muslim ala qadri aqli. Perlu dicatat ya Pak. Ibadah seseorang itu tergantung daripada akalnya, sejauh mana dia tafakurnya. Ketika subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada yang subhanallah. Berbeda dengan yang sambil mentafakuri. Ada yang keburu-buru, Rabbi fili warhamni wa'afini warzuqni Allahu Akbar. Subhana rabbiyal. Beda dengan Rabbi fili sambil memanggil tafakur. Jadi ibadah seorang mukmin tergantung daripada sejauh mana dia meresapi dengan akalnya. Mudah-mudahan kita ini tambah hari, tambah umur, tambah dekat dengan Allah, meresapi semua makna itu. Nah, itu diantara amalan-amalan yang berlipat ganda. Nah, berikutnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang amal puasa 6 hari di bulan Syawal, karena sama dengan puasa setahun. Itu lipat ganda. Jadi usahakan puasa Ayyamul Bid, 3 hari puasa di Ayyamul Bid seperti puasa sebulan. Hadis-hadisnya jelas itu. Memberi makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Memberi makan seperti ini bagus. Ya. Memberi makan untuk berbuka puasa itu sama dengan nih orang pahala mendapatkan pahala orang puasa itu. Jadi puasa kalau memberi 100 porsi, di sini kalau bulan Ramadan kan sampai puluhan porsi, ratusan porsi. Itu ketika itu termasuk amalan yang berlipat ganda pahalanya. Beribadah pada malam Lailatul Qadar termasuk berjuang di jalan Allah, memikirkan agama Allah, berjuang di jalan Allah, termasuk membangun masjid, membangun lembaga pendidikan yang Islami dan sebagainya. Termasuk ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah yang sering kita bahas itu. Termasuk akan memperpanjang umur itu. Membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ini membaca surat Al-Kafirun. Berzikir yang berlipat ganda seperti bertasbih, beristighfar, baca la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, termasuk ini yang kadang-kadang tidak kita ada, melayani orang lain, membantu orang lain, melayani orang lain. Ada orang yang susah. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa bahagia yang dimasukkan kepada seorang muslim. Ada orang yang sedang bersedih. Saudara kita di Palestina, Masya Allah. Ya. Kalau kita minimal adalah kontak
kotak untuk Palestina. Ya. Kalau ingin sholat di sana atau minimal mendapatkan pahala sholat di sana, minimal bisa mengirimkan sedekah untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di masjid. Itu dianggap sama dengan sholat di sana. Amalan-amalan yang berlipat ganda. Yang kedua, amalan yang terus pahalanya tidak terhenti. Kalau sedekah biasa, kalau zikir, kalau diomongin ke orang, hilang pahalanya, jadi riya. Oh, saya tadi sholat malam, habis itu pahalanya. Nggak ditanya, nggak ada hujan, nggak ada, tiba-tiba cerita, saya malam sholat, alhamdulillah bangun jam 3 sholat malam, habis pahalanya. Tetapi ada yang diomongin nggak habis-habis, jariah, sedekah jariah. Oh, saya alhamdulillah sudah bangun masjid, ketika diomongin pahalanya habis. Tetapi setelah mati ternyata nggak bisa ngomong, ya kan? Kalau sudah mati nggak ngomong-ngomong lagi, nah itu pahalanya terus mengalir tanpa henti. Maka sebaiknya kalau kita berbuat baik, amal jariah itu seperti ya membuang kotoran yang tidak pernah diingat-ingat lagi, Pak. Ya, bapak-bapak itu walaupun kemarin sore makanannya yang mahal-mahal, satenya yang enak-enak, tetapi ketika pagi harinya ke WC nggak pernah diingat-ingat gitu. Kalau bisa amal soleh itu begitu itu, nggak pernah diingat-ingat. Sedekah jariah, punya anak yang soleh, kalau anaknya sedikit, ya itu nggak mengapa. Yang diperbanyak adalah anak ideologis, anak yang kita biayai, anak yatim yang kita siapkan untuk menjadi ulama. Itu. Jadi anak itu bisa banyak. Anak biologisnya nggak banyak. Bapak-bapak paling banyak berapa? Ya. Tapi anak ideologis yang diperbanyak. Kita menyiapkan generasi-generasi yang soleh, yang baik, yang jujur, yang tidak mau berdusta, apalagi dusta yang menyengsarakan umat lain. Nah, itu menyiapkan generasi sebesar itu. Mengajarkan ilmu yang manfaat juga, Masya Allah. Kalau diamalkan, jadi ngajar ngaji itu tidak harus banyak orang. 1 orang, 2 orang, tetapi dia meneruskan dan mengamalkan, itu lebih baik daripada ribuan orang nggak mengamalkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, termasuk dari sisi agama, memperpanjang umur itu mengeksploitasi penggunaan waktu, gunaan waktunya secara efektif dan efisien. Ya, model bapak-bapak kan jalan kaki niatnya ibadah, supaya sholat malamnya kuat, sholatnya kuat, ibadahnya kuat. Tetapi sambil zikir, sambil istighfar, sambil sholawat. Tapi juga, nah ini model bapak-bapak itu amalannya. Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian punya banyak aset yang diwakafkan, maka 1 hari itu investasi akhiratnya luar biasa. Asetnya semakin banyak aset yang diinfakkan, aset yang dijariahkan, maka semakin banyak. Maka orang-orang yang model Masya Allah, sahabat-sahabat, termasuk sahabat Utsman yang pernah saya ceritakan, ya, coba beliau ketika masih di Madinah itu kan menyedekahkan sumur rumah namanya. Sumur itu disedekahkan untuk orang Islam. Masya Allah. Sampai sekarang airnya itu masih ada, sumurnya itu masih ada.
Berapa abad? 15 abad. Tuh, apa nggak ingin kita ini? Kita nggak tahu kapan itu kiamat. Tetapi kalau kita model sudah bangun masjid di sini, nanti di tempat lain bangun masjid lagi, terus. Tapi ketika bangun masjid harus menyiapkan generasinya, Pak. Jangan sampai bangun masjid kemudian orang-orang di sekelilingnya nggak menyiapkan generasi, kemudian masjidnya ditutup. Seperti di Cina, di beberapa negara. Jangan sampai. Maksudnya, man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, maka Allah bangunkan rumah di surga. Enggak cukup bangun masjid saja, bangun generasinya. Ini juga di sini kalau seandainya anak-anak cucu kita tidak disiapkan, kemudian semakin hari semakin jauh dari masjid, namanya tidak ingin membangun masjid dan generasinya. Ya. Jadi menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Satu waktu tapi banyak yang dikerjakan. Mempercepat taubat cepat. Ajilu bitaubati qoblal maut. Segeralah sedikit tobat, astagfirullahaladzim. Tobat, termasuk ini, tolong diingat ini, mengurangi melakukan hal yang mubah. Yang mubah, yang dibolehkan dikurangi. Makan itu mubah. Mubah. Bukan sunnah makan itu. Tetapi ketika yang mubah-mubah diperselit. Ngobrol tentang sesuatu yang biasa, mubah. Tapi dipersedikit ngobrolnya, diperbanyak zikir. Ya. Mengurangi melakukan yang mubah-mubah. Makanya hobi kadang-kadang mubah. Tetapi kalau hobi itu diniatkan untuk hal seperti hobi naik sepeda, oke, bagus. Tapi niatkanlah untuk menguatkan jasmani yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk menyiapkan kekuatan. Niatnya itu. Tapi juga sambil diiringi dengan ibadah. Apalagi kalau seandainya, wah kita akan naik sepeda. Punya rencana, kita silaturahim yuk ke sana tuh. Ada 10 kilo dari sini, tempatnya di sana. Sambil datang, itu luar biasa. Jadi kemampuan orang cerdas itu dalam mengelola umur berbeda dengan orang yang kosong. Ini yang satu. Dari sisi agama, bagaimana itu? Mudah-mudahan bisa. Sekarang dari sisi psikologi, kalau ingin umur panjang, pertama harus menjauhi semua bentuk kesedihan. Nggak boleh ada sedih, karena kesedihan itu yang oleh Rasulullah disuruh untuk berlindung darinya. Di antara doa yang kalau dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore, dibaca terus menerus, bapak-bapak akan menjadi kaya, insya Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Itu seperti nasihat Rasulullah kepada Abu Umamah. Abu Umamah pada waktu siang hari, waktu orang bekerja, dia di masjid. Jadi enggak layak orang di masjid ketika waktunya bekerja, gitu. Kecuali marbot masjid. Kalau waktunya kerja, ya bisnis di luar, bukan di masjid, bisnis. Nah ini
Zaman Rasul, waktunya orang bekerja kok sahabat itu ada di masjid. Sehingga ditegur oleh Nabi, malah kayak Abu Umamah, kamu kenapa ada di masjid ini? Orang pada kerja. Ya Rasulullah. Nah ini hebatnya para sahabat. Saya ini banyak utang, bisnisnya bangkrut. Mau aku beritahu, bila kamu baca 3 kali pagi dan 3 kali sore, insya Allah kamu kaya. Diberi doa tadi. Gimana Pak doanya tadi? Allahumma, kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Minta 8, berlindung dari 8 hal. Itu 8 intinya. Berlindung dari 8 hal. Di antaranya berlindung kepada Allah dari kesedihan. Maka jangan ada kesedihan. Biasa. Ya kalau ada berkabung atau biasa, kita doakan. Yang kedua, menjauhi depresi. Waduh, jangan ada depresi. Beda dengan kesedihan. Depresi ini luar biasa bahayanya. Orang nggak bisa kerja macam-macam, nggak bisa sehat dengan baik. Ya, maka yang orang kalau banyak marah, banyak depresi, banyak bersedih, cepat matinya. Ya, kalau ingin panjang, ya hilangkan itu. Ya, stres, jangan ada stres. Kalau kena stres, pernah saya berikan kiatnya menghilangkan rasa stres, itu pernah, ya. Tapi karena nggak ditulis, lupa bapak-bapak, yakin lupa. Pernah saya sampaikan dari surat Al-Hijr ayat terakhir, pernah saya bahas. Nanti dibuka lagi surat Al-Hijr ayat 3 ayat terakhir. Nanti dibuka. Apa sih kalau Ustaz ini? Itu penghilang stres. Kalau ada banyak problem itu. Nggak dibahas sekarang lah. Bapak Ibu saya menyampaikan, itu dari ilmu jiwa. Sedangkan melalui ilmu kesehatan, supaya waktunya cukup ini, mudah. Makan teratur, olahraga terukur. Itu. Makan teratur, olahraga terukur suranya. Makanannya sehat, bergizi sejak kecil. Makanan sejak kecil bergizi. Diatur proteinnya. Oh ini karbohidratnya jangan banyak-banyak. Itu sejak kecil. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah anaknya gede-gede, masih ada cucu yang kecil tuh sudah makannya diatur. Kalau perlu dikatakan imunisasi masih kecil. Memperhatikan kesehatan giginya sejak kecil. Itu penting. Gigi itu banyak masalah nanti kalau. Memakan ikan yang cukup, ikannya. Jangan seperti orang kampung. Di kampung dulu makannya nasi, pakainya lauknya kerupuk dengan kecap. Kerupuknya juga karbohidrat, kemudian nasinya karbohidrat. Yang memang gendut. Ya, tetapi gizinya nggak ada. Tapi alhamdulillah, ini keberkahan bapak-bapak sih setelah ini aja nih, setelah sadar. Umurnya bisa panjang, walaupun waktu kecilnya banyak yang kurang bahagia ini. Iya, model kita ini dulu hidupnya ada Ganevo ya. Ganevo itu Ganemopo. Makan sulit, sampai makan bulgur, itu kan pernah mengalami.
bapak-bapak sekalian. Tapi bisa hidup sekarang itu alhamdulillah, pengelolaan umur yang bagus itu. Nah, luar biasa. Gizi sejak dini, ya, memerangi berbagai macam bentuk kebekuan, ya. Nah, termasuk bagaimana kalau sudah ini cara pernafasan yang baik dan seterusnya. Itu secara ini, kalau ini istilahnya bagaimana supaya jantungnya sehat, ginjalnya sehat, itu diperhatikan itu, Pak. Ya, coba saja kalau ada anak-anak umur sekarang ini 7 tahun, 8 tahun sudah gagal ginjal karena makanan, itu perhatikan. Jangan sampai beli makanan asal sembarang makanan, harus dilihat. Apalagi sekarang sudah dicampur dengan ada yang narkoba apa segala macam. Ya. Ternyata vape itu semuanya itu bentuk narkoba itu. Hati-hati. Yang rokok elektrik itu. Nauzubillah. Kalau yang sudah punya penyakit gula apa segala, bagaimana mengantisipasi supaya masih bisa lama? Ada murid cuci darah, itu masih 15 tahun masih bertahap. 15 tahun cuci darah. Ya. Karena makanannya diatur apa segala macamnya, minumnya nggak boleh banyak lagi, ya Allah. Check up yang rutin kalau ini ya, walaupun dengan BPJS apa yang murah itu check up rutin untuk dilihat 6 bulan sekali bagi yang sudah tua-tua ya. Kalau sudah umur 35 sekali-kali cek jantungnya, cek itunya 35, apalagi model kita sudah 70-an ini ya, perlu nampaknya untuk itu penting sekali untuk ya, termasuk ngecek kesehatan itu ya, ketika anak kita sebelum menikah itu kesehatannya dilihat, termasuk ya belajar sendiri untuk ngecek. Kita itu sebenarnya menjadi tabib atau dokter yang terbaik karena kita memahami, oh saya kalau kena angin begini kena masuk angin. Nah, berarti jangan sampai aneh kan, mau dingin tapi nggak mau kena anginnya itu. Banyak itu ternyata. Oh jangan, jadi ketika rapat itu ada AC, menghindar dari AC. Mau dingin, itu karena tahu diri. Kita kalau kena ini begini. Kalau makan kurang ini, kita harus tahu kesehatan diri kita. Oh kalau mau pilek, kalau sudah kena pilek lama sembuhnya. Tapi sebelum pilek kita sudah paham sendiri. Oh ini mau pilek langsung. Bagaimana caranya? Kalau kita setelah, mohon maaf ya, bangun tidur, umpama bapak-bapak, ibu-ibu bangun jam 3 atau jam setengah 4 gitu. Kemudian membersihkan mulutnya, membersihkan hidungnya, minum air hangat dan seterusnya. Enggak ada minum dingin, minum air hangat. Sejam kemudian baru memakan buah, tidak mengenai. Terus lambungnya akan sehat. Itu masing-masing punya rahasia, beda-beda. Nah itu perlu difahami yang seperti itu. Termasuk membiasakan olahraga, itu wajib. Karena Rasulullah SAW itu pernah Bapak mendengarkan, kalau Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berwudu, kemudian pergi ke Masjid Quba, artinya orang Madinah, keluar dari rumahnya, pergi ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat, maka seperti orang melakukan umroh. Dan ternyata Rasulullah dari rumahnya ke Masjid Quba sering berjalan kaki, 7 kilo itu jaraknya. Jalan kaki.
Maka Rasulullah itu kuat. Jadi membiasakan olahraga. Nah, bagaimana kiat panjang umur yang untuk produktif itu? Beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, menjauhi perbuatan atau ucapan yang bisa menghapus pahala. Menjauhi ucapan atau perbuatan yang bisa menghapus pahala. Riya, syirik, takabur, hasud. Hasud itu dengki. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah SAW. Jauhilah hasud. Fa innal hasada ya'kul hasanat. Karena hasud itu memakan kebaikan kita. Kama takurun narul hatab, seperti api memakan kayu bakar. Tuh. Artinya harus menjauhi amalan-amalan yang bisa menghapus amalan kita. Menjadi kurang produktif hidup ini. Umurnya panjang, ngomongnya jelek, gampang riba, gapai. Waduh, bahaya sekali. Termasuk riya, menyombongkan amal kita. Itu menghapus amal kita. Membuat kezaliman, waduh, na'udzubillah min dzalik. Akan dituntut kezaliman kita itu. Penghinaan kita kepada orang lain. Kezaliman, berbagai macam bentuk kezaliman. Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah enggak? Saya jadi guru dari tahun 75. 1975 itu sudah ngajar anak-anak SD. Tahun 2024 kemarin sedang sholat di masjid di kampung saya, pulang tiba-tiba ada ini tuh, wah ini Pak Satori ini, tahu nggak? Saya tuh sampai sekarang udah dewasa, udah tua. Sampai sekarang saya tuh mau menaruh dendam pada Pak Satori. Kenapa? Saya bilang. Ya saya kan contohnya. Oh ini Ustaz begini permasalahannya. Waktu saya di Madrasah Ibtidaiyah, Ustaz itu ngatur memberikan makanan. Saya belum dapat makanannya kok nggak diberi. Waduh. Ya kita kan nggak paham. Ada orang yang dizolimi seperti itu. Untungnya ketemu saya. Iya, saya minta mohon maaf dong. Maaf. Itu memang sengaja. Enggak disengaja. Nah itu, hati-hati. Dengan kezaliman yang tidak sengaja. Untungnya saya langsung minta maaf. Tapi tahun ini meninggal. Insya Allah. Saya untungnya sudah minta maaf kan. Tetapi enggak minta maaf pun, Bapak Ibu yang saya muliakan, perhatikan ini. Tolong. Karena kita kesalahannya itu banyak. Boleh jadi kezaliman kita itu tidak terasa. Boleh kepada pegawai kita. Boleh kepada, bisa saja nih, kepada pembantu kita. Ada omong kasar. Bagaimana supaya mereka tidak menuntut kita di hari akhir? Bagaimana itu? Kan rugi sekali kalau amalan kita nanti diambil oleh orang lain karena ketika melakukan kezaliman. Oh jangankan kezaliman sampai skala Indonesia dituntut semuanya. Kecuali yang melakukan begitu biasanya orang-orang yang jauh dari Islam. Coba kita lakukan. Makanya pertama diantaranya sering mendoakan orang-orang yang punya hak atas kita. Bagaimana? Kalau Robbighfirli, ampunilah aku. Wali walidayya, ampunilah kedua orang tuaku. Wali masyayikhina, ampunilah ustad-ustad aku dan seterusnya. Tapi ada wali man lahu haqqun alaina. Berikanlah ampunan kepada orang-orang yang punya hak atas saya. Saya menzalimi tidak merasa. Nah, ketika menzalimi tidak merasa, kita menginginkan bagaimana kita bayar di dunia mendoakan dia. Kan aku doakan dia supaya diampuni apa? Itu. Waliman lahu haqqun alaina. Ya Allah berikan ampunan
kepada orang-orang yang memiliki hak atas saya. Boleh jadi kalau seandainya ada anak yang tidak diperlakukan secara adil, kemudian tidak nerima, juga memintakan itu, selain dimintakan ampunan itu dimudahkan urusannya, ada waliman lahu haqqun alaina. Berikanlah ampunan kepada orang-orang yang punya hak atas kami. Mudah-mudahan Allah memberikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata sudah melewati syuruk. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.